Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita berdoa ya, kita bisa menghatamkan tafsir Ibnu Katsir ya. Kita berdoa sama Allah agar kita bisa menghatamkan tafsir Ibnu Katsir dan kita bisa menjalankan semua ayat-ayat yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sampai mana ayatnya? Sampai 19. Sekarang 20. Sekarang ayat ke-20 ya? Iya. Surat Al-Baqarah ayat 20. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadul barqu yaqtafu absharahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhaba bi sam'ihim wa absharihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Disebabkan kuat dan dahsyatnya kilat tersebut, di samping lemahnya penglihatan mata hati dan ketidakteguhan mereka dalam beriman. Jadi hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kenapa sih? Karena lemahnya penglihatan orang-orang munafik. Dia nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, dia nggak bisa lihat. Asal kelompoknya benar aja udah. Asal kelompoknya benar. Orang Yahudi juga begitu. Asal kelompok Yahudi benar, walaupun salah dibela setengah mati. Orang Nasrani juga begitu. Kalau bukan kelompoknya, bukan agamanya, nggak dibela. Yang lucu orang-orang Islam abangan
ngebelain agama lain. Kalau agamanya sendiri, jangan adzan kenceng-kenceng itu, orang lagi tidur katanya, ngeganggu orang. Tapi kalau ada orang ketimpringan tepekong itu, pakai bedug gitu, sekenceng-kencengnya, kamu jangan ganggu, dia toleransi lah kamu gitu. Jadi lemahnya penglihatan mata hati, karena bukan matanya yang buta, tapi hatinya buta. Dan ketidakteguhan mereka dalam beriman, dia nggak kokoh dalam keimanannya. Karena iman itu harus dilakukan seperti ayat di surat Al-Anfal itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, dia getar hatinya. Jadi kalau dia nggak bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, apalagi Allah disebutnya dengan sifatnya yang maha besar, Allahu Akbar, dia nggak getar tuh. Ini yang dibilang ketidakteguhan mereka dalam beriman. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ia mengatakan, nyaris saja ayat-ayat muhkam Al-Quran membongkar kebusukan orang-orang munafik. Ayat-ayat muhkamat itu membongkar kebusukan orang-orang munafik. Jadi ayat-ayat muhkam itu yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalha. Dan dari Ibnu Abbas meriwayatkan tentang ayat kullama adha'alah masyafi. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Setiap kali orang-orang munafik mencicipi kejayaan Islamnya maju gitu, Islamnya maju, mereka merasa nyaman. Sebab orang Islam itu membuat kedamaian. Dan jika Islam menghadapi kesulitan, mereka ingin segera kembali kepada kekufuran. Ini orang-orang munafik nih. Kalau senang ikut kanan, kalau dia susah ikut kiri. Kalau ada Belanda ikut Belanda, kalau ada orang pejuang ikut pejuang. Namanya apa itu? Pengkhianat. Gitu. Makanya tanda-tanda orang munafik itu, jika dia diberi amanah dia khianat. Makanya jangan kasih kesempatan amanah sama orang-orang munafik. Jangan. Pasti dia berkhianat. Pasti. Itu dilanjutkan di surat 22 tuh ayat 11, lihat. 22 ayat 11. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan hanya di tepi. Tidak dengan penuh keyakinan.
Orang nyembah Allah tapi dia nggak yakin sama Allah. Masa iya katanya kalau sholat qobliyah subuh dapat dunia lebih baik daripada dunia dengan isinya gitu? Nggak yakin. Dia nggak yakin ya, makanya dia nggak datang sholat subuh. Kalau dia yakin dia datang nggak? Datang. Misalnya si motornya ramai Kan ini Nabi yang bilang, rakaatani qabla salatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar lebih baik daripada dunia dengan isinya. Kalau dia yakin tuh perkataan Rasulullah, sabda Nabi, dia pasti datang. Makanya kebanyakan manusia tidak yakin dengan Tuhannya. Percaya nggak dia? Percaya, tapi tidak yakin. Kalau dia yakin pasti dia datang subuh sholat berjamaah. Kalau ditanya, kau agamanya apa? Islam. Tempat ibadahmu mana? Masjid. Sholat subuhmu di mana? Di rumah lagi. Kalau di rumah itu yang manusia pakai daster, sholatnya di mana? Di rumah. Pakai mukena. Sholatnya pakai mukena. Gitu. Kalau pakai sarung, pakai peci, pakai jubah, sholatnya ke masjid. Jadi tidak dengan penuh keyakinan. Sholatnya tidak dengan penuh keyakinan. Ibadahnya tidak yakin. Gitu. Sekalinya yakin ditambah-tambahin, kalau dibohongin baru dia yakin. Kalau kamu sodako 10.000 dapat berapa? 100.000. Bukan begitu caranya, bukan. Itu pahala nanti di akhirat kelak. Kalaupun Allah berikan di dunia, lain lagi ceritanya. Kita nggak bisa hitung matematika. Gitu. Kalau orang bisa hitung matematika semua repot, semua pada kaya itu, ya kan? Tiap subuh nih kayak begini, tiap subuh kamu nggak usah kerja, sodako aja. Berapa? Jangan banyak-banyak, 100.000 saja. Allah ganti berapa? 1 juta. Besok 100.000 lagi, dapat 1 juta. Tiap hari lumayan. Bukan gitu menafsirkan ayat. Ya, di surat Al-An'am itu bukan begitu. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Apa dia bilang? Alhamdulillah, hidup saya berkah, diberkahi oleh Allah. Rumah mewah, mobil ada, istri cantik, gitu kan? Anak-anak sehat. Sekalipun saya nggak sholat berjamaah juga, Allah buktinya kasih berkah. Kita bagi orang. Dia pikir berkah gitu. Dia nggak tahu kalau itu dirinya istidraj. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kafir lagi. Ya Allah, saya ini udah sholat, rajin betul 5 waktu ke masjid. Doa, udah sepanjang-panjang tuh doa tuh, ya kan? Masih juga susah katanya, gak dikabul-kabul. Ini orang yang kayak begini nih. Ini tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik. Kan kita diperintahkan oleh Allah berdoa saja. Berdoa saja. Gitu. Ada harapan gak? Iya. Gitu. Ada harapan. Tapi jangan melampaui batas. Kalau belum diberi, sabar. Permintaan itu Allah yang lebih tahu memberinya. Contoh kayak begini. Kalau kamu minta rezeki, ya Allah berilah rezeki gitu. Rezeki itu bermacam-macam. Bisa jadi hari ini kau ketabrak motor, tapi Allah selamatkan, itu satu rezeki. Yang lebih dahsyat lagi rezekinya, diberikannya kesempatan kita untuk menghafal Al-Quran. Setua ini kita bisa menghafal
1 bulan 1 ayat. Hebat itu. 1 bulan satu ayat. Apalagi 1 pekan 1 ayat. Yang lebih mantap lagi 1 ayat 1 hari. Kalau 1 kaca keren. 1 kaca keren. Itu rezeki yang paling mantap. Paling mantap. Diberinya kesempatan kita. Diberinya kesempatan kita ngaji subuh itu rezeki yang udah gak ada tandingannya. Sementara orang masih tidur, bahkan belum bangun nih sekarang nih, kita sudah sholat qobliyah subuh, sudah sholat berjamaah subuh, ngaji subuh, nanti sholat syuruk, isyraq kita sholat. Itu rezeki yang paling agung, yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Dipilihnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kafirlah lagi. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Itu yang dibilang yakadul barqu yakhtafu absarahu kullama adha'a lahum masyaufi wa idza allama alaihim qam walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah kullama adha'a lahum masyaufi wa idza allama alaihim qam. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Bahwa maknanya mereka mengenal kebenaran dan membicarakannya. Sesungguhnya mereka mengenal kebenaran. Itu di masjid ada orang ngaji tuh. Apa yang dihaji? Al-Quran. Ya. Apa saja sih yang dibelajarin? Pertama tilawahnya, cara membaca dengan tajwidnya, dengan makharijul hurufnya, panjang dan pendeknya. Itu. Mereka membicarakannya. Gitu. Membicarakan kebenaran. Belajar Al-Quran. Setelah mempelajari tilawahnya dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, dia tadaburi, dia riset, dia kaji, dia pahami, gitu. Dia kemudian paham. Setelah itu dia laksanakan. Setelah dia laksanakan, hifdzan, dia hafal. One day one ayat, dia hafal setiap hari 1 ayat. Maka dia 1 tahun dia bisa menghafal surat Al-Baqarah, yang sebanyak 286 ayat. Setelah dia hafal, dia dakwahkan. Begitu. Itu adalah rezeki yang paling agung. Bahwa mereka mengenal kebenaran dan membicarakannya, serta mereka beristiqomah memegang ucapan mereka. Namun jika mereka berbalik kepada kekufuran, maka mereka berdiri kebingungan. Kanan enggak, kiri enggak. Dia sama orang kafir tidak diakuin, sama orang beriman juga tidak diakuin. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abul Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, Qattadah, Ar-Rabi bin Anas dan As-Su'udi dengan sanadnya dari beberapa orang sahabat. Dan inilah yang benar dan jelas, bahwa orang munafik itu orang yang sedang kebingungan. Keadaan itulah yang akan mereka alami pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat saja dia dalam keadaan bingung. Ketika manusia memperoleh cahaya sesuai dengan kadar keimanannya, maka manusia nanti di hari kiamat akan mendapat cahaya sesuai kadar keimanan. Contoh kayak gini yang gampang. Kalau imannya lemah, listriknya berapa watt? 5 watt. Itu berapa watt? 5 watt ya? Yang listrik menenet namanya ya. Listrik menenet. Itu kalau kita baca Quran juga nggak kelihatan itu. Remeng-remeng gitu ya kan? Ya. Biasanya kalau yang lampunya remeng-remeng itu ada juga bebegik di situ.
Apa tuh bebegitu? Orang-orang sawah. Orang-orangan sawah itu ya. Iya. Bencong itu biasanya diremeng-remeng itu. Jadi sesuai nanti di hari kiamat, kadar keimanan itulah cahaya kita. Kalau keimanannya kita kuat, keimanannya kita kokoh, cahayanya pun Terang. terang. Kira-kira yang paling terang berapa sih? 40 watt. Ada 100 watt. Ada 100 watt, ada tuh. Yang tahu Pak Sugeng lah, ya kan? Kan dia teknik, tahu. Kalau Ustadz nggak tahu tentang watt itu 100 watt 5 watt, gitu. Dia taunya urusan kue-kuehan, gitu, ya kan? Kue-kuehan gitu. Kalau urusan kue ahlinya itu, ya kan? Mau bikin kue apa aja, bahannya cuma satu, singkong. Bahannya cuma satu. Itu orang hebat itu, hah? Ya kan? Kalau orang nyabut singkong, jual singkong itu belum hebat. Tapi kalau udah ada singkong jadi bentuk yang bermacam-macam itu orang hebat. Iya. Usaha. Iya, pengusaha itu. Orang pilihan itu ya kan. Orang hebat. Bisa mau bikin rendang. Jadi manusia memperoleh cahaya sesuai dengan kadar keimanannya. Sebagian dari mereka ada yang diberi cahaya yang dapat menerangi perjalanan sejauh beberapa faksa. Beberapa farsah ya. Itu satu farsah itu 3 mil. Satu farsah 3 mil. Gitu ya. 3 mil. Satu farsah 3 mil. Dan ada yang mendapatkan lebih atau kurang dari itu. Sebagian lagi ada yang cahaya terkadang padam dan terkadang menyala. Kadang hidup, kadang mati. Ini kayak listrik apa itu? Listrik udah lama kali ya. Mati. Kayaknya aja nih lampu listrik. Kadang mati, kadang hidup. Nanti di akhirat begitu. Ada contohnya ya. Maka dia pun terkadang berjalan di atas as-sirat dan terkadang berhenti juga. Dia berjalan juga kadang berhenti. Ada pula yang cahayanya mati sama sekali. Enggak punya cahaya, gelap gulita. Waduh. Yaitu orang munafik sejati, orang munafik tulen. Waduh. Bahaya tuh kalau jadi munafik tulen itu ya. Siapa itu munafik tulen? Pertama, dia ayatul munafik salah. Yang pertama nih, 3 dulu. Ntar ada tambahannya 1 nih munafik tulen nih. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia ngomong dusta. Kalau dia janji ingkar. Kalau dia berikan amanat dia khianat. Yang paling bahaya di surat An-Nisa ayat 61. Coba lihat. Ini munafik tulen ini. Ini kalau udah begini munafik tulen. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an, dan patuh kepada Rasul dengan sunnah-sunnah Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang-orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Jadi munafik tulen itu adalah orang yang menghalangi dari jalan Allah dan Rasulnya. Orang kafir berani nggak ngalang-ngalangin? Nggak berani. Jadi ini namanya munafik tulen. Maka nanti di akhirat kelak dia gelap gulita. Ya. Coba lihat di surat Al-Hadid ayat 13. Surat berapa? Surat 57 ya? Ayatnya 13. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. Betul nggak itu? Ayat 13. Surat 57 ayat 13.
Qila irji'u wara'akum waltamisu nura wa duriba bainahum bisurin lahu bab. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata pada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu pada mereka. Dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Jadi ada orang perempuan yang jadi munafik juga ada. Gitu. Berkata kepada orang-orang yang beriman. Nanti di akhirat ini di akhirat. Di akhirat. Apa dia bilang? Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kenapa? Karena dia gelap gulita. Maka dia bilang apa? Kami ingin mengambil cahayamu. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kepada mereka dikatakan, nanti kamu ngomongnya kayak begini nih ngomongnya. Ya, nanti di akhirat. Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Jadi ngomongnya orang beriman kayak begini. Enggak usah dilapalin. Ntar juga kayak begini ngomongnya. Ini karena ini ketetapan. Ini pasti kayak begini. Maka sekarang di dunia sama orang munafik jangan galak-galak. Biasa-biasa saja. Kasihan dia. Nanti di akhiratnya apa kita bilang? Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Ini udah kasar bener ini. Betul enggak? Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Ada dindingnya tapi ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah wa zahiru min qibalihi al-'adzab. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Gitu. Di dalamnya ada rahmat. Jadi orang-orang beriman itu dapat rahmat. Dia mau buka pintu gitu ngelihat, nah di luarnya ada adab. Diadab. Maka orang-orang munafik di dunia dan di akhirat dia diadab oleh Allah. Bahkan di ayat lain Allah uji orang munafik berapa kali dalam satu tahun minimal? 2 kali. Iya. 2 kali dia diuji sama Allah ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat munafik dan kita terbebas dari kemunafikan dan kita tetap teguh dalam keimanan, menjalankan semua perintah-perintah Allah yang kita pelajari di dalam Al-Quran dan meninggalkan semua larangan-larangannya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.